Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Mari kita lanjutkan mengalor maraton film Resident Evil yang keempat, yaitu Afterlife tahun 2010. Berjarak kira-kira 1 tahunan setelah Alice berhasil menghancurkan lab Umbrella di Guru Nevada dan bertemu pasukan cloningnya. Kali ini Alice benar-benar akan memburu para pejabat Umbrella, lur. Dan target pertamanya adalah markas cabang Tokyo, karena mereka telah menyebabkan kekacauan di dunia akibat wabah zombie T-virus. Seperti apakah perjalanan Alice kali ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam mantap dari dulurku Bayu Moza ya. Cak, titip salam buat temanku si Keling. Tolong tetaplah jadi lelaki, jangan jadi boti. Kasihan sudah jelek boti pula katanya, lur. Kurang ini udah jelek boti, ngutangan ngentutan hidup pula. Monggo skecaaken. Sebelum wabah T-virus menjadi pandemi, kondisi negara Jepang masih aman-aman aja dari virus tersebut, lur. Karena jaraknya memang cukup jauh dari Amerika, ya kan? Sampai akhirnya pada suatu malam, di tengah hujan ada seorang wanita yang terdiam di Shibuya Crossing, kota Tokyo. Dan tiba-tiba menggigit orang lain hingga tewas. Ya, wanita ini sudah terinfeksi. Dia adalah patient zero, alias sebutan untuk seseorang yang pertama kali terkena suatu penyakit yang belum pernah menjangkiti siapapun di area tersebut. Sejak saat itulah orang-orang se-Tokyo terinfeksi T-virus hingga akhirnya dalam waktu 4 tahun Jepang benar-benar lumpuh dan dikuasai oleh zombie seperti negara lainnya. Dan inilah Resident Evil 4, kehidupan setelah mati. A virus escaped. This was the start of an apocalypse. Berlatar 1 tahun setelah Alice menghancurkan lab penelitian Umbrella di Guru Nevada, pada suatu malam di markas Umbrella Jepang kota Tokyo, CEO Umbrella yaitu Wesker terkejut karena tiba-tiba prajurit penjaga di luar mati satu persatu. Tak lama kemudian alarm darurat pun aktif karena mendeteksi ada seorang penyusup yang menyelinap masuk ke markas. Dan ternyata We have movement. Multiple targets. semua prajurit yang diturunkan berhasil dibantai Alice seorang diri dengan sangat brutal, lur. Pasukan lainnya pun dikerahkan dan Alice yang tidak menyadari ada satu musuh di belakangnya akhirnya tewas tertembak. Namun ternyata itu hanyalah satu dari sekian banyak cloningan Alice yang bersatu menyerang markas Tokyo. Dan Is that any way to treat him? All security protocols are now in effect. lockdown all over. Karena hampir seluruh bagian markas telah dikuasai Alice, Wesker pun terpaksa kabur dengan helikopter dan meledakkan bom berdaya ledak sangat amat tinggi yang bukan hanya menghancurkan markas Umbrella di sana, tapi juga melenyapkan apapun dalam radius yang sangat luas agar berbagai data-data di sana benar-benar musnah dan tidak bisa digunakan oleh siapapun, sekaligus membunuh semua cloningan Alice di sana. Namun ternyata Alice yang asli sudah mengetahui rencana Wesker dan dia pun menunggu di dalam helikopter. Lalu yang terjadi, lur? Any last words? Serum I've injected you with. Corporation is taking back its Please wait. last words. Alhamdulillahnya Alice masih selamat. Namun kekuatan psychokinesisnya sudah benar-benar hilang karena Wesker menyuntikkan suatu serum yang menetralkan sel-sel tubuh Alice dari pengaruh T-virus.
6 bulan kemudian, Alice mengendarai pesawat ke Alaska untuk melacak kota bernama Arcadia sesuai koordinatnya, yaitu tempat tujuan rombongan Claire yang mengungsi ke sana naik helikopter di akhir film sebelumnya. Konon katanya Arcadia adalah tempat pengungsian yang menyediakan tempat tinggal layak, terisolasi dari serangan zombie, aman dari infeksi virus, dan tersedia banyak suplai makanan. Namun Alice tidak pernah menemukan kota Arcadia, dan selama muter-muter di Alaska, Alice juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Alice pun terus merekam dirinya agar dia bisa mengingat hari dan apa saja yang sudah terjadi. Karena saat itu Alice tidak memakai HP dan juga nggak ada kertas untuk nyatet, ya kan lur. Sampai suatu sore, Alice akhirnya menemukan helikopter Umbrella yang dulu digunakan oleh Claire DKK. Juga terdapat buku catatan yang dijadikan referensi Claire untuk menuju ke Arcadia. Alice pun merasa kecewa dan menganggap kota Arcadia hanyalah omong kosong belaka. Namun tiba-tiba Alice merasa ada sosok yang lewat di dekatnya dan... Hey, wait! Hello? Hello? Answer me! Ternyata Claire masih hidup lur, tapi dia sudah amnesia dan tidak ingat siapa dirinya. Alice pun yakin jika Claire kehilangan ingatannya karena dipengaruhi oleh seonggok alat berbentuk kumbang yang terpasang di dadanya, dan alat ini disebut dengan scarab lur. Lalu setelah menenangkan Claire, Alice pun akan OTW ke kota Los Angeles untuk mencari tanda-tanda kehidupan di sana, dan perlahan-lahan Claire pun mulai mengingat nama Alice. Namun di lain sisi, sepertinya gerak-gerik Alice masih terus dipantau oleh Umbrella. I don't remember, and I don't even know my name. It's Claire. Arcadia, remember? Arcadia, remember? Setibanya di kota Los Angeles, kondisinya sudah sehancur ini lur, dan Alice juga tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Namun betapa terkejutnya Alice karena setelah berbulan-bulan, akhirnya Alice melihat beberapa orang yang masih selamat di atap sebuah gedung penjara. Tapi ngerinya lur, ribuan zombie mengepung gedung tersebut. Mau nggak mau Alice akan langsung mendarat di atap yang tentu akan sulit karena landasannya pendek, ya kan? Sedangkan orang-orang di atap akan membantu menahan laju pesawat dengan cara membentangkan tali. He's gonna land. Alice dan Claire berhasil mendarat dan bertemu para pengungsi, yaitu Luther, Crystal, Bennett, Kim, dan juga Angel. Namun mereka semua mengira jika Alice dan Claire adalah regu penyelamat dari Arcadia. Mereka mengetahui informasi tentang tempat tersebut karena mendengar siaran radio dari Arcadia. Namun ternyata alih-alih sebuah kota, Arcadia adalah kapal tanker super besar yang terus berpindah-pindah di pesisir benua Amrik dan sekarang berada di dekat pantai Santa Monica yang bisa terlihat dari gedung penjara dengan teropong. Pantas aja selama berbulan-bulan di Alaska Alice nggak nemu-nemu Arcadia, ya kan? Namun Luther mengatakan jika sudah 2 hari terakhir siaran radio dari Arcadia tidak terdengar lagi. See? It's not a town. It's a ship. So when you arrived, of course, we thought they sent you. That was the last we heard from them. It's the same message They must have sailed down the coast picking. Memori Claire semakin pulih dan dia teringat jika dulu tim penyelamat Arcadia datang saat rombongan Claire tiba di pantai Alaska. Namun Claire masih belum tahu mengapa waktu itu dia tidak ikut ke kapal Arcadia. Setelah makan malam, Luther mendengar suara-suara aneh dari tembok lantai basement yang bisa jadi zombie-zombie di luar telah berhasil membobol masuk. Sementara itu Alice bertemu Chris yang dikurung di dalam sel karena dianggap sudah terinfeksi. Namun Chris menjelaskan jika dia adalah prajurit Amrik yang kebetulan sedang transit bersama pasukannya di penjara tersebut. Namun wabah T-virus datang dan Chris diperintahkan untuk membebaskan semua
semua tahanan karena situasinya terlalu kacau. Akan tetapi tiba-tiba Chris diserang para napi hingga pingsan, dan saat tersadar dia sudah berada di sel yang sekarang. Chris pun mengaku bahwa dia mengetahui seluk-beluk penjara itu, termasuk cara keluar dari sana. Namun di lain sisi Luther mengatakan jika dia tetap akan mengurung Chris karena merasa pria itu adalah seorang kriminal berbahaya. I know a way out of this place. You're gonna need me! Ketika Alice mau adus, dia mendengar suara gerusak-gerusuk di pojokan yang ternyata salah satu pengungsi sedang mengintip Alice dong. Tapi tiba-tiba lur, mampus, langsung kena karma ya kan. Namun sepertinya T-Virus telah bermutasi lagi karena sebagian zombie sudah bisa berlari menjadi facehugger yang doyan membadok endas orang. Juga ada varian zombie yang sangat amat besar sambil memegang kapak. Ternyata zombie-zombie itu menggali lubang dari selokan di luar hingga tembus ke kamar mandi. Itu artinya situasi mereka di dalam gedung sudah tidak aman karena zombie bisa saja muncul dengan menggali lubang di tempat yang lain. Sedangkan pesawat Alice tidak bisa muat untuk semua orang dan resikonya sangat besar jika harus bolak-balik penjara Arkadia karena landasan di atap yang sempit. Maka dari itu satu-satunya cara adalah membebaskan Chris yang mengaku punya solusi untuk kabur dari sana. Namun betapa terkejutnya Chris saat melihat Claire karena ternyata Chris adalah kakaknya. Namun Claire masih belum ingat sama sekali lur. It's Chris. No, you. I'm your brother, remember? Setelah itu Chris pun membawa mereka ke garasi lantai dasar di mana terdapat mobil barakuda dengan lapisan besi pengaman sangat tebal yang didesain khusus untuk menghadapi kerusuhan, dan di gudang basement juga terdapat banyak persenjataan lengkap. Tapi tiba-tiba zombie kapak besar datang dan berusaha menghancurkan gerbang utama. Mereka pun segera membagi tugas. Angel, Kim, dan Bennett memotong kunci garasi. Claire dan Luther mencari cara agar zombie tidak membobol gerbang. Sementara Alice, Chris, dan juga Crystal turun ke basement untuk mengambil persenjataan. Namun mereka harus melewati lorong-lorong yang banjir karena sistem pompa yang menahan air masuk ke basement telah mati. Let's go. Ngerinya zombie kapak sangat sulit dibunuh meski endasnya sudah ditembak. Di lain sisi Alice, Chris, dan Crystal berenang menuju ke basement. Namun kawanan zombie yang membobol tembok juga sudah berada di sana dan Crystal pun menjadi korban. Untungnya Alice dan Chris masih bisa kabur sampai masuk ke gudang senjata. Sementara itu Angel, Kim, dan Bennett juga berhasil membuka garasi. Akan tetapi lur, mesin mobil barakuda tidak terpasang dan butuh waktu 1 minggu untuk merakitnya. Dengan edannya, Bennett pun tega membunuh Angel agar dia bisa kabur naik pesawat ke Arkadia bersama Kim karena pesawat tersebut hanya bisa dinaiki 2 orang. Lalu tak lama kemudian gerbang utama pun akhirnya runtuh dan I know. What have you done? brengkesnya Bennett meninggalkan teman-temannya dan mereka semua harus menghadapi kawanan zombie yang sangat amat bejibun. Alice pun menyuruh teman-temannya masuk ke dalam lift dan karena dayanya sudah tidak ada, Alice menghancurkan kabelnya dengan bom karena lift itu pasti akan tertahan banjir di lantai bawah. Sedangkan Alice sendiri nekat lompat dari atap gedung dengan tali seadanya tepat ke arah kerumunan zombie, dan Alice juga membantai zombie-zombie di atap dengan bom. Ngeri kali sumpah sih.
Karena tidak ada cara lain, mereka semua pun terpaksa akan melewati lubang di kamar mandi. Namun tepat setelah Chris dan Luther masuk ke dalam lubang, tiba-tiba You can. Let's go! Kim pun tewas dibunuh zombie kapak, namun Alice dan Claire berhasil membunuh monster tersebut. Setelah itu mereka berdua masuk ke dalam lubang sampai bertemu Luther dan Chris. Akan tetapi Lur, naasnya Luther tewas dibunuh oleh facehugger, sedangkan Alice, Claire, dan Chris sampai di ujung lubang dan lanjut menyusuri saluran air hingga akhirnya tiba di pantai, yang untungnya mereka menemukan seonggok perahu untuk menuju ke Arcadia. Alhamdulillahnya Alice dan kakak berhasil sampai di kapal Arcadia dan melihat bangkai pesawat yang dikendarai oleh Bennett. Sepertinya Bennett masih selamat namun terluka parah karena banyak bercak darah di kokpitnya Lur. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di Arcadia, dan di ruang kemudi mereka menemukan laporan di komputer bahwa kapal Arcadia sempat meluncurkan sekoci 3 hari yang lalu, atau tepat ketika siaran radio Arcadia tidak terdengar lagi. Selain itu, laporan juga menunjukkan bahwa ada 2.000 orang yang selamat di kapal tersebut. Akan tetapi mereka sangat terkejut melihat lambang umbrella di sebuah ruangan. Sontak Claire pun teringat ketika rombongannya sampai di pantai Alaska. Sekelompok orang yang datang bukanlah regu penyelamat, melainkan pasukan umbrella yang memasangkan alat kumbang di dada mereka, dan hanya Claire saja yang berhasil kabur. Atau dengan kata lain Lur, Arcadia hanyalah jebakan dari perusahaan laknat tersebut. Crew launched the lifeboats 3 days ago. Exactly when the transmissions. So thank. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan umbrella itu. Lalu dari sebuah tablet mereka pun mengetahui bahwa 2.000 orang di sana telah dijadikan bahan eksperimen. Claire pun langsung mengeluarkan semua orang lewat tombol di tablet tersebut, yang ternyata mereka disekap ke sebuah tabung tersembunyi, termasuk rombongan Claire dahulu. Salah satunya yaitu Domar, dan Scarab juga terpasang di dada mereka semua. It's Kmart. She's here. Okay, it's okay. Get this thing off her. Go let everyone else. Terdapat beberapa tabung yang berlumuran darah, dan Alice pun bisa merasakan jika orang-orang di dalam tabung itu pasti sudah tewas akibat menjadi objek eksperimen. Setelah itu Alice pun masuk ke ruangan berikutnya yang merupakan hanggar helikopter. Juga ada ruangan di ujung dengan banyak jasad manusia, dan seorang pria sedang menunggu kedatangan Alice yang ternyata Why am I not surprised? Bring my pets. Drop your gun. iya, ternyata Wesker masih hidup dan telah menyuntikkan dirinya dengan T-Virus hingga memiliki gejala seperti Alice yang tidak menjadi zombie namun tubuhnya semakin kuat. Akan tetapi cepat atau lambat pengaruh T-Virus akan menguasai Wesker yang membuat tubuhnya menjadi tidak stabil. Maka dari itu Wesker sangat menginginkan DNA Alice karena hanya Alice lah yang selnya berhasil menyatu secara sempurna dengan T-Virus, ya kan Lur? Selain itu di sana juga ada Bennett yang telah menjadi krucunya Wesker. Well, isn't this one big... Saat ada kesempatan, Alice pun langsung melawan dan menendang Bennett hingga pingsan. 2 anjing zombie yang endasnya bisa terbelah pun mengepung Alice, namun Claire dan Chris datang membantunya. Wesker pun mengenali mereka berdua sebagai kakak beradik yang memang sering ikut campur urusan Umbrella, dan pertarungan pun akhirnya dimulai. You should have brought more.
Claire dan Chris dimasukkan ke dalam tabung, sedangkan Alice berhasil membantai 2 anjing zombie itu. Akan tetapi Bennett menusuk tangan Alice dan gak pakai lama Alice pun menggunakan pisau tersebut untuk menusuk endas Wesker, dan Domar juga datang membantu. Wesker pun berhasil dikalahkan, sementara Bennett si pengkhianat ditinggalkan sendiri di ruangan itu. Namun ketika Alice, Claire, dan juga Chris sedang mengeluarkan orang-orang dari tabung, ternyata Wesker masih hidup lur, dan dia pun melahap Bennett lalu kabur dengan pesawat. Setelah itu Wesker pun mengaktifkan bom di Arcadia yang daya penghancurnya sama besarnya seperti di markas Jepang. Tapi ternyata iya, bom itu telah dipindahkan ke dalam pesawat oleh Alice DKK, dan dengan ini seharusnya Wesker sudah tewas. Lalu setelah membebaskan semua orang dari tabungnya, Alice pun mengatakan di radio jika sekarang Arcadia benar-benar akan menerima siapapun yang masih selamat dari T-Virus dan menyediakan tempat tinggal yang sangat aman. Di lain sisi ternyata Luther berhasil selamat dari serangan zombie di lubang. Akan tetapi ancaman yang dihadapi Alice DKK masih belum berakhir lur, karena tak lama setelah kemenangan mereka, kapal Arcadia akan diserbu oleh pasukan Umbrella. Namun di antara pesawat-pesawat itu terdapat rekan Alice yang telah lama menghilang, yaitu mantanku Mbak Jill Valentine yang tubuhnya juga telah dikuasai oleh Scarab milik Umbrella. Deployment at T-minus. When you hit the deck, you are of your lives. Buyar, sisa 2 film lagi lur. Dan seperti apakah perjalanan Alice serta teman-temannya setelah ini? Tunggu hanya di album film. Assalamualaikum.